Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alef Ridho, NPM 20.31030135 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Filsafat Islam, dosen pengempu Al-Mukarram Ustadz Agus Devrianto MAG. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dalam rangka ujian tengah semester. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan makna akal dan wahyu dalam filsafat Islam. Wahyu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Pengetahuan yang dibawa oleh wahyu diyakini absolut kebenarannya atau diyakini 100% benar. Sedangkan akal sendiri adalah kemampuan berpikir yang dianugerahkan oleh Allah, baik sedangkan akal sendiri adalah kemampuan berpikir yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, di mana akal tersebut manusia dapat membedakan yang baik dan yang benar, yang hitam dan yang putih, dan lain sebagainya. Menurut Al-Ghazali, pengertian akal memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sebagai potensi yang membedakan manusia dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya akan memperhalus budinya. Yang ketiga, akal sebagai kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsu. Soal yang kedua adalah uraikan relasi teori kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan huduri dalam telaah filsafat Islam. Teori kebenaran korespondensi adalah yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, kebenaran terletak pada kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Teori kebenaran pragmatisme. Teori kebenaran pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori kebenaran huduri adalah konsep pengetahuan yang didasarkan pada sesuatu yang hadir dengan sendirinya dalam pikiran yang eksistensinya tak terpisahkan dari pengetahuan tentangnya. Teori kebenaran koherensi adalah teori yang sering disebut consistent theory of truth. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori ini merupakan suatu usaha pengujian atas arti kebenaran. Lanjut pada soal ketiga, yakni soal yang terakhir. Soalnya adalah jabarkan perkembangan konsep-konsep ketuhanan dalam tinjauan filsafat Islam. Yang pertama, emanasi. Konsep metakosmos filosof Muslim adalah proses terjadinya wujud yang beraneka ragam, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bersifat materi ataupun jiwa, berasal dari wujud yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yakni Tuhan. Menurut Al-Farabi, Tuhan menciptakan alam ini melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Yang kedua, konsep ontologi dan kosmologi. Menurut Ibnu Sina, konsep ini adalah puncak dari pengetahuan terhadap eksistensi universal yang menentukan seluruh atribut dan kualitasnya. Segala sesuatu di alam semesta berdasarkan kenyataan bahwa ia ada, dimasukkan ke dalam wujud.
tapi Tuhan atau wujud murni yang merupakan asal dan pencipta segala sesuatu, bukan merupakan bagian pertama dalam rantai yang berkesinambungan, dan karena itu tidak memiliki kontinuitas dengan wujud-wujud di dunia, melainkan Tuhan lebih awal dari alam semesta dan bersifat transenden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.